Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan sore Info Sumber dimanapun berada. Kembali lagi bersama Riani di podcast Info Sumber TV pada hari ini. Dan di episode kali ini Desa Info Sumber, Riani bakal ngobrol sama salah satu UMKM kuliner tradisional Minangkabau yang saat ini masih terus bertahan dan berkembang. Dan ini adalah jajanan sederhana yang dihadirkan oleh Kak Tika sebagai owner dari Lape Bugi Rang Pasisia. Nah, buat informasi ini buat Desa Info Sumber, Kak Tika ini juga adalah salah satu peserta dari UMKM Championship Kota Padang, binaan dari Diskop UMKM Sumatera Barat. Nah, nggak perlu nunggu lama, langsung aja kita sapa Kak Tika. Selamat siang Kak Tika. Selamat siang juga ini. Nah, Kak Tika di hadapan Riani ya Desa Info Sumber ya sudah banyak produk dari Kak Tika. Nah, ini yang disebut dengan Lape Bugi gitu ya Kak ya? Iya, ini. Kalau berdasar yang sumber yang mungkin sudah jarang menemui jajanan tradisional ini, Kak Tika ini adalah salah satu paket UMKM yang masih memproduksi Lape Bugih ini di Kota Padang. Nah, sebelum itu kita mending tanya dulu deh sama Kak Tika, bagaimana Kak Tika ini membangun usahanya sampai bisa bertahan sampai sekarang. Kita mulai dulu nih, Kakak bikin Lape Bugih ini itu dari tahun berapa Kak? Dari tahun 2016. 2016 ya, udah sekitar 7 tahun 8 tahun ya berarti. 10 tahun. 10 tahun. 10 ya? 2016 ya. Sekarang 2006 iya, kan? iya betul. Udah 10 tahun ya dan sering Sumber juga. Ternyata cukup lama itu Kakak bikinnya karena memang memulai usaha ya udahlah bikin Lape Bugi atau memang kayak warisan keluarga yang Kakak teruskan atau bagaimana? Enggak, ini nih resepnya kan dari mertua. Jadi waktu itu tahun 2016 itu karena ngapain di rumah ya, suami kerja keluar kota kerja kan. Jadi ngapain di rumah ya daripada nggak menghasilkan uang kan, karena dari gadisnya emang biasa ada menghasilkan uang sendiri gitu kan. Ya udahlah bikin lape. Terus suami di luar kota, kita di tempat mertua bantuin bikin lape. Terus kepikiran, Bang, Tika mau bikin lape juga lah kayak mama gitu kan. Ya udah mau kamu, karena abang di luar kota katanya gitu kan. Ya bang mau, bisa kamu sendiri bisa. Nah, udah bikin lape tapi sekitar rumah aja, nitip di warung-warung dekat rumah. Kan waktu itu tinggalnya di Belimbing. Jadi kan di Jalan Apel kan. Jadi ke pasar dekat kali. Jadi antar ke pasar sama yang warung-warung dekat rumah. Itu awal mulai. Tapi namanya adalah Lape Bugi Rang Pasisia. Kakak sendiri orang Pasisia? Enggak, yang orang Pasisia itu mertua. Oh, mertua, keluarga suami berarti ya. Jadi keluarga mertua itu dia ada merantau ke Padang langsung usaha ini. Jadi sebelumnya mertuanya juga usaha ini. Jadi udah turun temurun sebenarnya. Jadi yang pertama kali itu yang di Alai. Itu namanya Lape Bu Ana. Oh, Lape Bu Ana. Jadi itu yang pertama kali merintis Lape Bugi dari kampung ke Padang. Ke Padang, kemudian kakak belajar. Jadi belajar lagi mertua dari mertuanya. Jadi kalau kakak dari mertua juga, jadi mertua ke mertua gitu, ke menantu ya. Ke menantu ya, jadi itu bukan ke anaknya langsung. Iya, bukan ke anak, tapi menantu gitu. Iya betul. Berapa lama kak waktu itu belajar? Apakah sempat ada trial error? Apakah kan ini nggak gampang ya? Mungkin kelihatannya tepung aja ya, dan senaknya Sumber orang bilang Lape mah tepung aja, tapi pasti susah bikinnya kan kak? Ya. Susahnya itu kalau di resep nggak masalah. Yang susah itu cara bungkus kayak gini. Cara bungkusnya ini udah 1 bulan nggak juga bisa-bisa. Iya kan? Udah masuk ke tahap 2 bulan baru bisa sampai ada runcing-runcing kayak gini. Kan beda dari yang lain bungkusnya kan. Nah itu. Oh gitu. Ternyata kan tidak beda. Kan kalau dilihat Lape Pariaman kan bungkusnya agak datar. Kalau ini kan ada ada runcingnya. Jadi kalau dipajang di piring kan jadi indah. Jadi bagus kan. Belum aja makan udah enak kayaknya kan gitu. Tadi ini karena lagi syuting aja ya. Sumber nanti abis syuting boleh, udah ada juga. Ini wangi banget loh. Ini kalau wangi bisa direkam nih. Sampai deh ke situ, ini wangi banget nih. Ini apakah variannya berbeda kak? Variannya berbeda. Apa aja? Mungkin di Padang baru kakak perdana yang bikin Lape Bugi ada varian. Apa tuh kak? Itu kan ada 3 variannya. Jadi Lape Bugi itu kan biasanya kita ketemu yang isi sepuluh putih isi kacang. Jadi kakak bikin variasi, ada yang rasa durian, luwo merah sama kacang. Jadi 3. Ada 3 ya. Jadi kebetulan durian nggak ada tadi di bawah. Iya. Nggak ada, walaupun
walaupun kita nggak musim durian, kita tetap harus ada durian. Oh, tetap dihadirkan berarti? Tetap kan beli daging kiloan bisa. Walaupun agak mahal, biarlah yang penting ada rasa durian. Karena itu best seller juga rasa durian. Betul. Karena nggak ada orang, karena emang betul-betul daging durian itu yang kakak padukan sama kelapanya. Emang nggak eksen, nggak apa, emang langsung. Memang langsung daging durian. Jadi ya. kelapa Kan itu dicampur durian. ada orang yang cuma perisa durian. Dia kalau ini berarti langsung daging durian. Jadi kalau makan lapeknya langsung terasa daging duriannya. Kalau nggak musim itu 100.000 1 kilo. Wah, kalau lagi musim itu cuma 35.000. Jauh ya. Jauh. Kalau sekarang lagi musim apa enggak? Masih 100.000 sekarang 100.000 nih. Tapi kan cara teknik kita jualan gini ya. Kita gantung aja, kita nggak bikin banyak-banyak durian. Jadi besok mereka datang lagi kan. Oh iya. Jadi misalnya satu stand itu kakak kasih 200, duriannya cuma 30. Oke, baik. Oh, jadi kan digantung ya kak? Digantung. Jadi mereka ada durian habis. Jadi mereka balik lagi besoknya. Gitu. Itu sebenarnya. Menggantung-gantung salero kesukaan Kak Tika ini ternyata dan sumber ya. Kak, tapi kalau untuk pembuatannya sendiri, kakak masih menggunakan cara tradisional apa sudah modern? Kalau pembuatan, kalau ada mesinnya, mau bikin tiap hari 10.000. Mau sekota Padang di sini. Berarti jadi emang betul-betul tradisional ya, tangan, mesin tangan. Nah, emang betul-betul tangan. Saya ini juga pernah lihat orang bikin lapek ini, karena dia orang Pariaman kan kak. Jadi kalau bikin lapek tradisional orang Pariaman itu emang kayak tepung, itu pakai tangan deh gini-gini satu baskom. Satu baskom. Ya, berarti kakak juga masih kayak gitu bikinnya? Kalau itu beda, kalau kakak padonan nggak perlu kayak gitu. Oh, nggak kayak gitu. Dia kayak kita memegang anak kecil. Jadi makanya lapiknya lembut. Oh, gitu. Atau beda kalau orang kan ya? sampai sekeras-keras tenaga gitu. Padahal kita harus dilembut-lembutin. Madukannya itu harus lambat-lambat, pelan-pelan gitu. Ya. Dia lambat kasih air lagi, lambat kasih lagi. Kakak sehari bikin bisa sampai ribuan piece ya, apalagi kalau misalkan ada yang memesan. Masih kayak gitu tekniknya berarti kak? Masih. Ototnya aman. Sekarang kadang tangan suka pegal ampu kan ngisi ini adonan. Terus ampu ini kan untuk nekan adonan ke dalam, terus ditutup adonan kan yang duo itu kan. Jadi sering kesemutan ya. Kalau mertua udah sekali, udah bengkok sekali. Udah bengkok banget. Karena udah 25 tahun kan. Dari abang waktu kecil-kecil, sekarang udah punya anak 4 abang kan. Tapi masih mertua jalan. Masih paling nggak banyak karena udah mulai tua. Udah mulai tua ya, betul. Makanya di menantu satu kan, kakak menantu pertama, menantu kedua juga bikin lapek, menantu ketiga juga bikin lapek. Jadi kami sekeluarga. Jadi abang tuh beradik kakak bertujuh. Oke, banyak juga ya. Bertujuh. Jadi semua usaha ini semua usaha ini tersebar di seluruh Kota Padang. Tersebar. Cuman kami nggak ambil istilahnya ini wilayahku, ini wilayahku, enggak. Maksudnya beda-beda. Beda-beda ya. Kalau kakak kan mainnya buka stand sendiri, enggak nitip di warung. Kakak buka stand di mana saat ini? Sekarang ada 13 stand. Di mana aja kak? Di Pasar Banda Bue, Pasar Parak Lawe, Pasar Indarum yang di atas, terus di Kartika, di depan SD Kartika, ya Pasir Jamba, Lapai, Gunung Pangilun, Dado, di depan kuburan, sama yang di Pasar Dado. Banyak ya. Bayangkan Kak Tika setiap hari harus mengaduk tepung. Karyawan kan kalau ada karyawan. Kalau dulu ya kita langsung, sekarang kan karyawan ada. Ada karyawan banyak juga ya. Tuh catat tadi di mana aja kak? Ada di dekat Cipaharu. Di SD Kartika, Indarum, di Lapai, Pasar Bandar Buat, Pasar Parak Lawe, Gadut ada. Gadut juga ada. Pokoknya rumah di sakit. Semua titik. Belum lagi rencana ya. Kan Kota Padang masih besar, masih bisa. Makanya kalau ada mesin bisa semua Kota Padang kita isi. Di Pasar Raya Padang ada kakak juga nggak? Kakak sama Pasar Raya Padang bukan kita, adik abang. Oh ada abang. Soalnya boleh ambil. Saya juga pernah lihat yang kayak gini di Pasar Raya Padang ada. Adik abang. Kalau di Pasar Tabing itu adik abang juga yang nomor 3. Itu lapeknya namanya Karisma. Kalau yang satu lagi lapek Dabul. Gitu. Kami beda nama. Usaha lapek ini karena memang tidak membosankan makan lapek ini dan sering info sumber apa ya kak?
kita makannya dengan minuman lain, misal kopi atau teh gitu kan. Apalagi ini jajanan tradisional yang pasti pembuatannya homemade dan terpercaya, higienis, dan emang bahan-bahannya itu terpercaya. Terpercaya gitu, betul. Ada yang udah pernah coba lape buatan Kak Tika? Cari di tempat-tempat yang tadi ya di sana kita sumber ya. Kalau pesan langsung juga bisa. Kalau pesan langsung itu nilai plusnya panas-panas. Oh iya. Nah itu. Jadi misalnya ini nelfon kan Kak, aku mau ada acara mandoang. Bisa Kak bikin aku 50? Bisa langsung sejam sampai. Oh cepet juga ya? Sejam. Iyalah karena bahan di rumah udah standby semua. Oh. Jadi kakak nggak perlu lagi keluar beli bahan. Oh, jadi kalau ini pesan, kakak ambil tepung, kakak padukan, kakak ambil luonya di kulkas, kakak ambil santan, bungkus, masak. Tinggal dibungkus lagi ya. Aja. Wah, cepat. Makanya nggak perlu maka harus standby terus. Tapi kita sekarang ngomongin segmen bisnis dan operasional ya Kak. Ini harganya berapa Kak jual? 2.000, 3.000? Kalau masalah harga mulai dari jualan mulai dari Rp800. 800 rupiah. Mulai tahun 2016 itu. 800 rupiah saat jual. 821. Habis itu naik ke 1.000, habis itu naik ke 1.200, habis itu naik ke 1.500, habis itu naik ke 2.000. Sekarang baru 3 hari ini 2,5 kakak jual karena nggak terbendung lagi, semua mahal. Satu piece berarti 2.500. Oke. Karena mahal semua. Betul. Nah, mahalnya itu bukan 1.000-2.000 naiknya. Cuman kayak pulut biasanya kakak beli kan 28 satu batang, sekarang 40.000. Berapa naiknya? 2 kali lipat. 2 kali lipat. Habis itu tepung biasanya kakak beli 1 karton 194. Sekarang 220. Benar-benar. Nah, gimana kakak cari? Gimana karyawan di rumah? Internetnya cukup mencekik ya bagi pegiat UMKM karena terpaksa harus menaikkan harga ya Kak ya. Iya terpaksa. Jadi sedihnya di situ. Kadang ada yang nggak jadi beli, enggak lah gitu kan. Padahal kalau dia mikir, karena orang-orang yang beli itu mungkin dia belum pernah beli apa, jadi dia nggak tahu kenaikannya. Karena kenaikannya 2 kali lipat. Yang ngeri mana? Oh itu plastik Kak. Plastik ya. Karena kan walaupun orang beli 1 kan kita kasih plastik juga, beli 2 kan kasih plastik tetap juga. dikasih plastik. Karena betul. plastik itu 1 ikatnya kan 27, sekarang 50.000. Nyeri. Jauh banget ternyata. Kadang mau ya Allah mau apa lah. Jadi jangan heran ya, jangan heran sumber ya gitu. kalau harganya makanan tradisional kok mahal banget. Memang harga bahan pokoknya mahal, dan naiknya sumber 2 kali lipat naiknya. 2 kali lipat. Habis itu kita ya kan emang buatan tangan. Jadi buatan tangan tenaganya kan lebih ekstra daripada mesin. Betul. Kan? Jadi kalau bagi teman-teman yang bilang lape naik 2,5 mahal, enggak mahal kalau menurut. Karena kakak mau jaga kualitas, kakak nggak mau mengecilkan isi. Porsi nggak mau mengecilkan. Bagaimanapun komposisinya harus tetap terjaga. Harus tetap porsinya biar dinaikkan. Atau kalau lamang biasanya kan agak kecil dari ini, sekarang agak dibesarkan. Oh gitu. Tapi kalau masalah rasa 2,5 mah nggak masalah kalau orang yang tahu ya. Tapi kalau misalkan di tempat lain ya, misalnya udah masuk mall nih, 15.000, 15.000. Jadi 2.500 itu masih murah di sana Sumbar. Jadi jangan lupa nih jajan makanan tradisional. Tapi kalau beli banyak harga diskon. Diskon. Kalau untuk orang yang snack kota itu diskon, untuk orang yang beli banyak itu diskon. Diskon misalnya 2,5, diskonnya 500, banyak kan? Tapi syaratnya harus 50 buah ke atas. Harus 50 ke atas ya. Ini kira-kira ini banyak yang menikah kan Kak? Banjir orderan juga? Oh banyak, karena kan lape bugi ini kan bisa jadi oleh-oleh, bisa jadi untuk acara tunangan, acara menjalang mentua. Jadi lape begini kami masuk ini kami masuk gitu. Jadi pede bawanya pun pede. Nanti kalau ada yang pesan itu kemasannya itu kakak bikin packingnya cantik. Jadi ada kotak mika peta, nanti kakak kasih kayak tumpeng kan, tapi dalam ukuran yang kecil kakak bikin itu baru lape di atasnya. Jadi kalau dijadikan oleh-oleh keren banget. Ini buat Gen-Z yang mungkin udah nggak pandai lagi bikin lape ya. Karena nggak diajarin orang tua di rumah, karena orang tua mungkin nggak pandai juga bikin lape kan Kak. Beli aja lape Katika di Sumber. Ada diskon kalau 50 piece misalnya. 50 piece ke atas ada diskon. Tapi Kak, ini Kakak udah hampir 10 tahun kan jualan lape bugih gitu dengan berbagai varian juga. Belum lagi naik harga tahun ke tahun sebagai UMKM tradisional dengan jajanan tradisional nih. Menurut Kakak tantangan terbesar yang Kakak rasakan saat menjalankan usaha ini itu seperti apa? Tantangan besarnya
Ya, kalau kita naik harga itu D5. Langsung turun pendapatan kita 50%. Setengahnya ya Kak ya? Biasanya sustan sekarang cuma 75 atau 100 itu pun itu. Jadi ya emang dilemanya, tapi menjelang udah terbiasa. Habis itu dilemanya kalau naikkan harga, kalau kita kompak naikkan harga sekeluarga oke. Tapi di keluarga kakak yang bikin lape cuma kakak yang berani naikkan harga. Selebihnya masih dengan 2.000, tapi biasanya dapat satu bungkusnya 30, sekarang dibikin 40. Itu dikurangin ya. Iya. Jadi dilemanya di situ. Dilemanya kita udah ada setengah, sedangkan keluarga masih 2.000. Oke, jadi tapi nggak apa-apa, karena lape ini kan UMKM Cipen kan, beda lah, wajar lah 2,5. Itu nggak apa-apa, kita nggak takut. Mana konsumen kita kalau masih karena kita beda dari yang lain, karena keluarga nggak ada yang bikin durian, nggak ada yang bikin luar merah. Jadi keluarga cuman yang kacang putih itu ya, kacang putih sama 10 hitam. 10 hitam. Berarti kayak Kak Tika menghadirkan varian-varian bestseller. Ada durian tadi sama luo merah. Durian itu enak banget loh, dosen sumbernya. Apalagi kalau dalam varian lape tadi pernah coba sih Kak sebenarnya. Nanti deh kalau misalkan ada kesempatan Riani cari stand dari Kak Tika yang Kak Tika bilang ada 13 tersebar di Kota Padang tadi. Kak, sejauh ini banyak nggak loyal customer yang balik lagi untuk pesan ke kakak? Kalau masalah loyal, kalau kakak berkembangnya karena customer, berkembangnya karena pelanggan kan? Iya, betul. Kalau nggak ada pelanggan kakak nambah pasti bangkrut lah, nggak mungkin bertahan 10 tahun ini. Dan yang paling keren itu Basko, kalau dia mau lape ini, walaupun 5 buah, kakak antar juga ke Basko demi dia, gitu kan? Iya, Pak Basko. Jadi kami kenalnya, bukan kami, maksudnya karyawan di lapangan. Jadi bapak itu senam pagi ke Car Free Day. Car Free Day. Jadi ada lape. Pak Basko kan orang Pariaman. Terus kan dia makan di tempat kan Pak Basko suka bikin apa juga. Video-video live gitu kan. Dimakan lape pertama, enak. Lambang, enak katanya bilang gitu kan. Saya aja orang Pariaman nggak ada pernah ngerasain lape seenak ini katanya. Kenapa orang Pasisia bisa katanya dibilang gitu kan. Terus minta nomor HP kamu ya, HP saya atau HP bos Pak, terserah aja pokoknya bisa dihubungi katanya. Jadi waktu itu nomor HP karyawan dikasih. Terus karyawan itu ya namanya karyawan kakak kan kapanpun bisa berhenti. Jadi dicari kakak sampai dapat sama asisten Basko itu. Iya, di mana lagi lape? Pokoknya dia selalu ke Padang, pasti ke tempat stand kakak. Membeli lape ini? Iya, membeli lape asistennya, tapi dia nggak pernah turun. Iya, jadi memang asistennya ya. Tapi memang Pak Basko nih pasti yang makan nih. Yang herannya waktu itu kan gini, Kak, Pak Baskonya pesan lape baru datang dari Jakarta. Berapa buah kata gitu kan? 5 buah Kak, 2 lamang 3 lape. Aduh, mau gimana ya? Iya terpaksa dibikin kan, kakak bikin kan. Kakak nggak mau kalau pesanan orang pasti yang dari rumah kakak bikin. Kakak nggak mau yang ambil di stand karena itu udah kapasitasnya gitu kan. Jadi kakak bikin, habis itu Kak pesan aja pakai Maxim Kak, mahal Maximnya daripada beli lapenya. Ditransfer. Habis itu pembukaan Basko tetap beliau order ke kakak 1.000 pembukaan Basko kemarin. Terus anaknya Berale kemarin juga tetap lape kakak. Terus dia open house kemarin lape kakak. Alhamdulillah lah. Berarti kan menandakan kalau lape ini tetap rasanya sama dan dicintai itu. Jadi pesan Pak Basko ke asistennya bilang, kakak Pak Basko bilang apapun makanannya saat open house boleh, tapi harus ada lape bugirang Pasisia gitu. Ya Allah, alhamdulillah itu rasanya ini udah lebih dari dari duit segumpal kata-kata yang seperti itu. Karena orang percaya produk kita ya Kak ya. Karena loyal kan, repeat order terus gitu. Baik. Terus belum lagi catering banyak lain. Karena kan 10 tahun itu kan bukan waktu yang sebentar. Jadi kita udah banyak menemui orang. Jadi emang usaha itu sabar, amanah, konsisten. Konsisten. Jangan sampai mengecewakan konsumen. Jadi ini Kak Tika berangkat dari tidak pernah mengecewakan konsumen. Walaupun 5 buah bikin, tetap dibikinin, tetap diantar gitu ya, betul. Walaupun nih Pak Basko pesannya emang cuma buat diri dia sendiri buat tuh. Diri dia makan aja itu kan. Kayak udah pesen nggak apa-apa ambil aja gitu. Terus yang sebar Pak Basko aja suka banget loh sama ini. Iya. Kamu nanti kalau habis nonton episode ini kamu juga harus cobain ya lapenya Kak Tika.
Ternyata out of the box ya, ternyata Pak Basu suka makan ini juga ya Kak ya. Suka. Jadi mereka Pak Basko itu kan menetapnya memang di Jakarta. Jadi kalau dia ke Padang pasti sekurang-kurangnya itu paling kecil dipesan 5 buah. Nah, kalau enggak 10 buah. Karena membuat diri dia sendiri. Bukan berarti dia pelit apa. Bukan berarti dia pelit, karena memang mungkin itulah kesukaan dia gitu. Jadi dia hanya beli untuk diri dia sendiri. Kalau anaknya nanti sendiri terserah. Iya. Yang penting saya dulu yang makan. Katanya saya dulu yang makan gitu. Ternyata ya Pak Basko ya. Nanti beliin Riani juga dong. Kak, kita sekarang ngomong tentang UMKM Champion nih. Kak Tika ini Dunsana Kepo Sumbar adalah salah satu peserta dari UMKM Champion binaan dari Diskop UMKM Kota Padang. Nah, Kakak kemarin itu kan masuk inkubasinya Kepo Sumbar, kemudian lolos masuk 10 besar ya setelahnya. Ada nggak Kak perubahan signifikan yang Kakak rasakan saat mengikuti itu? Apakah mungkin lebih tertata, mungkin bagaimana cara mengelola usahanya atau seperti apa? Awalnya itu tuh ikut champion itu kan karena karyawan itu bawa brosur pulang, kok sama brosurnya ya gitu kan. Bang Tika ikut bang, ada hadiahnya. Nah kalau dulu kakak mikir gini, ikut-ikut kayak gitu menghabiskan hari. Sedangkan kita kalau udah bikin lape istirahat capek. Tapi bang ada dia, karena ya emang di mana-mana ya kita mikir dia, yuk bang kita luaskan lah apa lape kita. Nah, ya udah ikutlah kamu. Jadi diizinkan suami ya Kak ya. Jadi kalau ikut pelatihan itu langsung libur, nggak jualan. Nggak jualan Kak? Nggak. Karena kakak nggak pernah biarin karyawan apain resep sendiri. Oh gitu. Jadi karena udah 4 orang karyawan kakak yang melenceng, dia jualan juga sendiri. Oh, banyak seperti itu. Ada lape Begi Mami itu karyawan kakak dulu. Oh gitu ya, juru resep ya. Jadi kakak sekarang karyawannya anak Mentawai semua. Nggak ada orang Minang. Orang Minang itu enggak, bukan semua ya. Maksudnya terlalu cerdik gitu, terlalu apa ya? Kalau udah bisa nanti berhenti kerja. Iya, berhenti kerja, bikin sendiri, betul. Nggak, sebenarnya secara etika itu nggak boleh ya. Nggak boleh sebenarnya. Abang sendiri aja nggak tahu cara resepnya, abang sendiri, karena takut nggak pas rasanya. Jadi kalau apa-apa emang kakak. Oh jadi kakak mengadon dulu, ngasih garamnya, ngasih apanya kakak. Karena abang sendiri juga nggak tahu, emang kakak. Makanya kakak libur, kalau pas pelatihan kakak libur. Jadi kalau misalnya karyawannya tugasnya ngapain lagi Kak? Karyawan nanti udah kakak kasih resep, yang itu nanti dia yang padukan, nanti dia yang potong-potong daun, dia yang kacau-kacau santan, dia yang apain kacang-kacangan dirandang dulu. Oh jadi bagian itu ya, bagian yang adonnya tetap melakukannya. Karena takut kalau kakak mah nggak takut ditiru, tapi kan kalau bisa nggak apa-apa. Kakak kalau ngasih ilmu nggak masalah. Tapi karena dia jualan dekat kita, itu yang bikin. Jadi tidak ada etikanya. Boleh, nggak apa-apa. Nah, dulu pernah ada 2-3 tahun kerja suami istri, mendadak nggak kerja lagi. Itu kaget kakak, kenapa nggak kerja ya kakak? Kita bikin lape sendiri. Nah, ya udahlah. Ini ya orang ya. Ternyata suka dukanya seperti itu ya Kak ya. Tapi tetap ya, bungkusnya ini nggak bisa orang niru. Emang susah. Karena Kak Tika sendiri memerlukan waktu 1 tahun Dunsana Kepo Sumbar buat bikin bungkusnya. 1 bulan. 1 bulan ya. 1 bulan untuk mencoba sampai ya. Itu pun tiap hari diasah. Karena tiap hari pergi tempat mertua, bantuin bungkus, sampailah ingat kata mertua kayak gini, Tika, kok kamu belum bisa? Ingat nak, itu daun loh. Daun itu kita yang apa? Kita bosnya, bukan daun bosnya. Jadi kalau mau robek-robek lah. Kalau mau apa terserah. Pokoknya anggap kita yang mengendalikan daun. Wih, langsung bisa langsung. Udah bisa baru jualan. Tika mengendalikan daun. Iya, emang susah. Jadi gitu Dunsana Kepo Sumbar ya. Ada juga suka dukanya ternyata pada saat itu. Banyak sekali. Dari tadi ketika senyum aja ya, ternyata suka duka jualannya agak pedih ya ternyata ya. Pedih kali, sempat loh kakak merantau ke Pekanbaru loh. Karena itu Kak, di pertengahan jalan rezeki dikasih Allah, habis itu beli mobil, beli tanah, rupanya kena tipu tanahnya apa. Terus orang tua meninggal, jadi orang tua laki-laki dapat dapat apa namanya itu taspen kayak gitu kan. Terus nggak dibagi ke kakak, sedangkan kakak rumah ngontrak loh ini. Makanya kakak pingin kali ada
dua lah pendapatan kita kan, abang sama kakak. Tapi karena kita udah fokus sama Lape, kakak bujuk abang berhenti kerja. Karena nggak mungkin kan abang luar kota. Kalau mau usaha itu maju emang suami istri loh. Iya, suami berarti full support kakak pada saat itu. Itu bujuk abang buat berhenti kerja susah minta ampun. Tapi setelah dibujuk-bujuk, tau lah kan. Kalau istri pasti pandai bujuk suami kan. Akhirnya mau dibikin surat desain lagi kan. Berarti sekarang suami kakak fokus membantu. Iya, berdua kami menjalankan usaha bikin Lape ini. Jadi kami itu selalu berdua. Abang yang bulatit, kakak bungkus. Abang bulatit berhadapan selalu. Jadi kalau kadang berhadapan 1 jam udah bertengkar lagi. Nanti baikan lagi. Terus kata abang, kamu gak bosan ketemu abang tiap hari? Enggak bang, daripada luar kota gak ketemu gitu. Bucin juga gak kayak ini? Suami juga bucin banget ternyata. Karena luar kota nggak enak, rasa nggak punya suami lah. Jadi pulang pergi Senin, pulang hari Sabtu, nanti Senin balik lagi kayak gitu tiap tahun. Oh nggak mungkin ini. Jadi kakak memutuskan, udah kita bangun aja usaha ini. Istilahnya harus pilih salah satu. Karena ya kalau dibandingin pendapatan Lape sama gaji di kan abang sales rokok, beda lah, beda jauh. Beda sih. Jadi abang itu dia pintar ngomong ini. Jadi yang cari tempat apa semua abang. Kakak nggak berani serius. Yang untuk stand 13 stand itu abang semua. Tapi ide-ide kakak, ide-ide kakak. Tapi yang jalanin abang. Yang istilahnya teori-teori kakak, prakteknya abang. Karena abang udah ini ya, udah pintar. Dia kan sales rokok. Sales ya, pasti sales udah terbaik malahan dia, sales terbaik. Udah pintar ngomong lah, udah pintar ngelobi orang. Boleh nggak? Iya betul. Buka stand di sini, nanti kita bagi keuntungan. Iya boleh. Antusan bisa 13 standnya. Dengan usaha apa punya 13 stand itu keren banget Dunsana Kepo Sumbar nih. Kak Tika adalah sosok inspiratif yang mungkin Dunsana Kepo Sumbar bisa ikuti perjalanannya. Jadi memang berawal dari usaha apa namanya, usaha mertua yang digali bagaimana cara mendapatkan ilmunya, kemudian dikembangkan sendiri oleh Kak Tika sampai akhirnya punya 3 varian rasa ya. Kemudian ada apa ini kan namanya? Ini lu Lamang Baluo. Lamang Baluo. Ini Lamang Baluo rekor muri, tahu nggak? Rekor muri kenapa? Di tahun 2017. Kenapa bisa rekor muri kak? Di saat itu ada bapak-bapak belanja di waktu itu kan kakak belum buka stand, jadi cuma nitip-nitip di warung-warung kan. Jadi kebetulan warung itu di balai kota, jadi dimakan. Lamangnya kok enak, bisa nggak pertemukan saya sama orang yang bikin lamang, katanya sama orang warung. Oh boleh, nanti kalau dia jemput kuenya saya bilang. Jadi datanglah ke rumah waktu itu 1 mobil Avanza, bapak-bapak sama ibu-ibu kan. Datang, dipesan lah Lamang Baluo ini 5.000, tuh kaget, rasa mimpi gitu kan. 5.000, serius nih, nggak penipuan nih kan bilang gitu. Ternyata enggak, besoknya datang lagi, serius Pak, iya untuk acara Pulang Basamu yang tiap tahun itu yang di jembatan Siti Nurbaya. Betul. Ada 10.000 Lamang Baluo sama 10.000 bakcam ayam. Ingat ini ada dulu di jembatan Siti Nurbaya. Rani tahu ada eventnya, tapi Rani nggak tahu kalau nggak tahu ya. Jadi 5.000, terus mikirnya lama. Terima nggak ya? Kan perdana ini. Terima aja lah. Wah, gitu kan, terima aja. Terima. Besoknya datang lagi beliau kan sama-sama. Apa Pak? Bisa kamu bikin 10.000? Nggak bisa saya, Pak, 5.000 aja. Udah stres mikirinnya gimana masa 10.000? Iya, nggak ada lagi lamang yang enak. Kemana kami cari? Ya bisa ya. Akhirnya dipaksa, bisa. Oke. Terus tanda tangan, perjanjian apa. Jadi lamang ini disuruh panjangnya segini, lebarnya segini. Ya kakak iya-iyakan aja. Dulu mungkin lah 10.000 dibikin, dipakai roll semua kan. Tapi iyalah. Tapi kan kalau orang udah biasa bulatin kan sama besar aja gitu. Nah terus pas di acaranya emang sebenarnya hari itu emang gagal. Tapi kegagalan sebenarnya kalau kakak pikir bukan kakak yang gagal, karena mereka memaksakan 10.000 ke kakak gitu. Sedangkan kakak perdana menerima orderan sebanyak itu pun 1 hari 1 malam yang bekerja 30 orang. Banyak orang. Itu nggak tidur itu. Jadi waktu itu selesainya cuma 9.000. Yang 1.000-nya kan jam 8 harus deadline-nya. Rupanya jam 8 itu selesai 9.000. Berarti masih kurang 1.000 lagi. Tapi kan nggak mungkin Pak Meyelding yang ngitung satu-satu. Satu-satu. Acara tetap berjalan lancar, cuman antara kita pihak yang mengorder sama kita yang nggak enakan. Jadi 1.000-nya kan tetap kakak penuhin, tapi jamnya udah siang. Jadi dikirim di jam selanjutnya ya Kak. Tetap di jam selanjutnya. Jadi setelah itu ada rasa
hubungan yang nggak baik jadinya. Jadi pas dia ngantar duit dipotonglah 1 juta karena keterlambatan. Oke, Dipotong, tapi nggak masalah lah, biarlah itu untuk kedepannya kita harus siap. Misalnya kita bikin lamang 1 gantang itu habisnya berapa lama? Nah, kalau 10.000 berapa lama? 100 buah lamang berapa lama? Jadi besok itu untuk kedepannya mungkin jadi titik balik ya untuk kakak ya untuk mengukur gitu ngukur. bagaimana. Jadi memang harus jadi kita kerja itu emang harus diatur jamnya. Kalau lape itu pandonannya berapa lama? Nah, bikin 100 lape berapa lama? Jadi sekarang memang besar pengaruhnya, ternyata pengalaman itu yang membuat kita pintar. Betul. Apalagi itu tahun 2017 berarti awal-awal tahun kakak mulai bisnis ya. Mulai bisnis gitu kan. Suami belum resign tuh kak pada saat itu. Belum resign. Karena ada suami yang membantu pada saat itu ternyata ya. Cuman sedihnya itu karena nggak ada apa ke kita. Apanya? Benar nih kakak ini dapat lamang balu 10.000 ini. Nggak ada piagam pun nggak ada, apa nggak ada karena kita udah nggak enakan lagi tadi. Sebenarnya kan wajar kan dimintakan piagam karena mereka acaranya sukses. Kita yang kan sukses, mereka kan lewat IO juga kan waktu itu orang tuh kan. Tapi ke kitanya ya kak ya ternyata tidak ada closure yang nggak ada feedbacknya ke kita feedbacknya juga karena kecewa 1.000 tadi. Mungkin kalau berhasil mungkin dikasih lah piagam atau apa. Ya udah nggak apa. Sedangkan yang 10 bakcam ayam itu 5 orangnya. 2.000 kok kita ke 10.000-nya kita yang handle. Jadi kalau masalah disalahkan mungkin salah yang mesan lah, kan kita udah cukup 5.000 aja udah gitu kan. Karena nggak mungkin juga kayak dicicil ya kayak dari sebelumnya karena makanan ini nggak mungkin bisa bertahan berhari-hari misalnya kayak nggak bisa, nggak enak lagi. Nggak enak lagi dan itu tuh dibikin fresh satu hari satu fresh. malam. Jadi kan itu kan 10.000 lamang itu kan dibagi-bagikan, dibagikan gratis saja. Karena pulang Basamo tiap tahun. Iya kan. betul. Terus event selanjutnya kakak nggak dapat lagi. Oh nggak dapat lagi? Nggak tahu sama siapa pesan. Ya udahlah, ini pelajaran aja aja ya, titik baliknya di tahun 2017 ya. Jadi kita jangan asal terima pesanan kalau kita nggak sanggup. Tapi waktu itu kak 2 bulan nggak sanggup. Tapi karena dipaksa ya udahlah. Ya udahlah berusaha menyanggupi ya kak. Jadi besok kalau enggak kata kita, jangan kita turutkan keinginan orang sedangkan kita nggak mampu. Gitu. Kan kita ngerutin keinginan dia. Sedangkan kita nggak mampu, tapi dia nggak tahu lagi kemana pesan kan. Jadinya ini menurunkan kredibilitas kita ya takutnya. Ini itu menurunkan. Kita dibilang nggak mampu ternyata bukan. Memang karena dipaksa ya kemarin itu ya kak ya. Tuh. Sempat waktu bikin 10.000 itu kan yang robek daunnya kakak. Sempat tangan udah luka-luka karena saking banyak daun kan. Jadi gores tangan ini semua. Karena kan dia daunnya daun ndak lunak, daun yang lebih keras ya. Jadi kalau dirobek kan langsung kena ini tangan. Malah dikaliku pelajaran ya dari ketika ya di tahun 2017. Tapi sekarang nggak ada yang kayak gitu dong kak? Enggak. Sekarang mah yang mengorder acara besar nikahan gitu ya Pak Basko. Makasih Pak Basko, selalu order rapi rang pasisi. Pak Basko susah banget ngajaknya ke sini kak. Iya. Kemarin tuh udah sempat ngajak Pak Basko ke sini kan. Nanti deh Pak Basko kalau ke sini kita bilang hadirkan lape bugi rang pasisi dari ketika. Pak, pernah nggak lape siapa ini Pak gitu kan? Bapak kenal lape siapa ini? Ketika ini terakhir sebelum kita menutup nih, kakak sebagai pegiat UMKM gitu ya, jajanan tradisional yang sudah bertahan hampir 10 tahun ini, mungkin kakak punya pesan-pesan mungkin buat Dutsana Info Sumbar yang mungkin pengen juga memulai UMKM ini, seperti apa kita harus memulainya? Sebelumnya kan ada jawabannya dia yang belum kakak jawab. Apa pengaruh UMKM champion? Banyak, teman menjadi banyak. Habis itu tahu nggak di saat latihan itu kan bawa sampel. Sampel awalnya kan gratis. Karena kasihan nggak kebagian jual. Jadi jualan kakak selama pelatihan banyak. Banyak. Sampai 1 juta pernah kakak. Terakhir kali itu sampai 1.200.000 kakak bawa duit pulang. Oh iya kak? Iya, karena grup A mesan, grup B mesan, grup C mereka pesannya 10-10. Waktu itu kakak kan bilang kalau selama pelatihan kali 1.500 ya. Nanti kalau setelah pelatihan lanjut 2.000. Setelah acara UMKM pun mereka kalau ada kemarin bulan puasa pesan banyak-banyak. Terakhir kali 350 dari grup A kan pesan kan. Ya pokoknya banyak. Habis itu ilmu juga. Ilmu biasanya kakak kalau naruh uang itu ya udah masuk tas. Kalau sekarang pakai catat, ada buku, ada apa, catat. Oh pendapatan ini. Jadi jelas ya. Biasanya emang nggak ada pakai pembukuan kakak. Karena kita yang punya kan, jadi langsung ternyata nggak bisa kayak gitu.
kayak gitu. Tetap bagus pakai pembukuan. Terus biasanya kakak kan nggak melalui apa namanya itu media sosial gitu kan. Sekarang fokus media sosial. Tapi sebenarnya waktu kakak mulai ya kan awal kakak kan nitip di warung. Sudah nitip di warung baru warungnya jauh-jauh lagi. Sudah warungnya jauh-jauh lagi kakak titip ke hotel-hotel. Jadi hotel-hotel abang cari hotel-hotel Kota Padang. Tapi susahnya itu jamnya nggak menentu. Jadi kami capek kita bang, masa nggak terlalu banyak. Terus kita ke itu catering. Nah, catering sampai sekarang masih pesan sama kita, iya masih catering. Habis itu barulah pikir untuk biar lapik kita, kalau kita nitip di warung bang, lapik kita nggak dikenal orang. Nah, makanya harus diberanikan kita yang jualan sendiri. Berarti harus naik kelas. Iya harus naik kelas. Jadi kalau awalnya kan istilahnya janganlah kak, orang nggak ada jualan lapik aja tepi jalan. Orang emang nitip di warung enggak bang, kita bikin beda. Nah itulah, makanya sampai sekarang bertahan kan. Masih bertahan ya. Karena kekuatan nggak buat aja tuh. Kalau nggak ya udah mungkin 30 stand mau. Belum lagi yang stand orang lain. Jadi ini kalau mau buka stand, order ke kakak nanti dikasih fee. Jadi banyak itu. Oh banyak cara untuk bekerja sama ya? Banyak. Jadi kakak yang 13 stand itu punya kakak sendiri. Itu ada lagi 10 stand yang punya orang lain tapi barangnya punya kakak. Gitu. Mereka beli habis ke kakak. Gitu-gitu. Mereka beli habis. Jadi gitu. Jadi kalau ada lapiknya di cengkeh itu punya kakak juga gitu kan. Kalau rasanya sama ya, nah, itu punya kakak juga. Cara membedakannya memang dari bungkusnya. Kalau bungkusnya memang segitiga kata seperti ini sudah dipastikan itu punya keluarga. Keluarga ketiga ya. Keluarga. Emang Rampasisia nih ternyata ya. Tapi kalau kakak sendiri bukan orang Pasisia berarti? Bukan, kakak orang Semania. Semania mana ya? Subatu Sangka. Oh, Batu Sangka. Orang Batu Sangka, tapi membawa branding Lape Bugi orang Pasisia ya. Karena biar senang orang Pasisia. Sekurang-kurangnya orang Pasisia, Bali lu, Lape orang awak. Iya betul. Sebenarnya itu sebenarnya bang, awalnya nama itu udah pertama namanya Lape Bugi Jasomintuo. Namanya. Terus nggak mungkin lah tukar Lape Bugi Adi itu kan nama abang. Terus sekarang Lape Bugi Rampasisi. Yang di Rampasisi ini lah yang dikenal orang banyak, membawa istilahnya banyak rezeki. Rencana mau tambah lagi Lape Bugi Rampasisi harus ada by-nya, by Pika. Oke, jadi kayak orang-orang Pasisia berarti langsung merasa kayak wih Lape dari kampung-kampung. Iya. Jadi kami langsung kembali gitu kan. Jadi kan dia cocok Lape sama Lamang. Kadang orang Lamang Adi lama, kadang agak gimana dengarnya gitu, Lape Sitika lama akan gitu. Jadi kan memang cocok Lape sama Lamang. Lape sama Lamang ya. Saat ini baru ada Lape dan Lamang ya kak ya. Lape Lamang. Kakak nggak mau nambah yang lain karena kalau kita fokus sama usaha, yang itu aja perbesar dulu. Karena kalau kakak udah coba dulu bikin serabi, lopis nggak nampak hasilnya. Nggak nampak hasilnya ya kak. Kita lebih bagus brand kita itu hanya 1-2. Tapi itu unggul, gitu daripada banyak. Udah kacau balau, apa lagi toko mana nih best sellernya nih? Lapak laginya, maksudnya nggak fokus lagi. Iya nggak fokus ya. Jadi kakak ini aja memastikan bahwa cuma dua produk ini aja yang akan menjadi best seller yang akan selalu di repeat order oleh orang-orang. Ya kenapa kadang orang heran, Tika kok bisa ya Lape gaji orang 16 orang katanya gitu. Ya sebenarnya niat aja. Ya Allah, jadikanlah usahaku ini bisa memperkerjakan orang sebanyak-banyaknya. Selalu kakak, kalau lagi bikin lape, daunnya selalu kakak cium. Iya, serius. Kalau udah datang daun kan, kakak cium. Ya Allah, dari daun ini jadi menghasilkan untuk keluarga, kontrak rumah, apa semuanya gitu. Sempat kakak ke Pekanbaru dulu, terus balik lagi ke Padang. Karena Padang ini emang kota, kota wisata Habis itu orang Padang ini cangok-cangok. Beda orang Pekanbaru. Cangok-cangok. Maka lape nggak ada yang satu. 3 langsung. Apalagi Lamang. Ya, cobalah. Betul. Ini pas bulan puasa kemarin ya, pasti nggak mungkin satu sih dibeli orang. Nggak ada. Untuk puasa makannya 5. Iya. 5 orang pun membeli kalau bulan puasa itu nggak ada 1, 2 atau 5. Itu rata-rata 10 atau 10 20. ya. Minimal. Kadang ada langsung 100. Iya, langsung diborong. Tapi kalau udah singgah Pak Basko ke Car Free Day, itu langsung borong gitu.
langsung habis. Berarti kan juga ada di Car Free Day? Iya, tiap hari Minggu. Tiga stand. Jadi 3 stand itu karyawannya freelance. Jadi kalau ada anak-anak sekolah yang libur, nanti kakak panggil. Oke gitu. Tuh catat ya 13 stand dan juga ada di Car Free Day Kota Padang setiap hari Minggu. Pokoknya tandain aja rang pasti siang. Oke baik Kak Tika, terima kasih sudah berbagi cerita hari ini di podcast Info Sumbar. Oh iya, apanya belum lagi? Apa? Oh, nasihat. Oh iya. Pesan-pesan Kak Tika nih untuk teman-teman UMKM. Pesan-kesan itu kalau kita membangun usaha tentu ada suka dukanya. Kadang kita jualan nggak habis, bawa lagi pulang. Tapi jangan takut, Tuhan pasti selalu kasih kita rezeki. Kalau kita rajin, kalau kita semangat, Tuhan pun semangat kasih rezeki. Jadi saat kita jatuh, bangkit lagi, jatuh, bangkit lagi, jatuh, bangkit lagi, sampai kita benar-benar betul berdiri kokoh. Pasti, kalau kita semangat, jangan tukar usaha kalau sudah putus asa. Pokoknya jangan putus asa dalam berusaha. Kalau dipikir-pikir, kakak ini tamatan S2 UNP. Oh iya Kak? Iya, tapi karena waktu S1 ada kerja, tapi pas tamat S2 nggak ada kerja lagi. Terus pas tamat S2, ngelamar pekerjaan apa semuanya nggak pernah jebol. Kenapa ya gitu kan? Tapi biarlah, berarti rezekinya emang di lapi ini. Jadi kakak prinsipnya gini, saya S2, saya harus punya bisnis, nggak boleh usaha ya, bisnis kan. Saya harus punya bisnis, banyak karyawan berbeda dari yang lain, bikin inovasi selalu tiap tahun ke tahun. Saya harus apa? Dan tuh Pak Fembi juga teman waktu sekolah itu. Oh iya. Di Smanten ya. Jadi kalau orang kenal kakak mungkin kaget, kok Kak Tika jadi si Tika jualan lape gitu. Yang sedih itu kita ngantar pesanan ke tempat teman yang udah jadi dosen. Pasti mau mikir sama kuliah sama kita. Kenapa Kak Tika nggak jadi akademisi juga katanya gitu. Heran. Jadi kadang ada sedihnya di saat lihat teman-teman ngajar, karena dari lokal tamatan S2 itu kakak satu-satunya yang nggak kerja. Nah, jadi yang selebihnya jadi dosen semua, nggak tahu kenapa. Tapi nggak ada, kakak nggak ada menyalahkan siapa-siapa. Berarti Tuhan mau kakak duit banyak. Nah, gitu aja. Tuhan mau duit kakak banyak. Karena kalau kita pegawai tentu pas-pasan. Nah, ya udah, berarti Tuhan mau duit kakak banyak, mau ya mudah-mudahan diharapkan menang UMKM. Amin. Teman-teman ketika biarlah punya mahasiswa, ketika punya pegawai dan senang Ibu Sumbar ya, dan juga lape yang bugis yang sangat enak ini. Terima kasih Kak Tika sudah menginspirasi teman-teman juga nih. Cerita Kak Tika sangat menginspirasi yang saya Sumbar. Jadi meskipun tadi Kak Tika baru tahu ternyata Kakak apa? S2 juga. Iya, S2 ekonomi, pendidikan ekonomi UNP. Iya, jadi tetap Kak Tika tetap berdaya ya Kak ya. Tetap berdaya, nggak mau kayak meminta suami saja, no, kata suami, Tika kalau kamu jual lape, kamu nggak boleh pajang ijazah S1 S2 kamu sama foto-foto kamu di rumah katanya. Terus gimana Bang, simpan aja dalam lemari. Kenapa? Tapi kemarin baru 2 hari ini Abang periksa kan, Kak boleh Abang pajang foto kamu wisuda itu? Ah boleh Bang, kenapa tuh? Nggak ada, bangga aja karena lapi kita udah dikenal orang. Keren banget sih kan Tika ini. Udah dikenal orang, jadi kita banggakan ownernya S2. Ternyata bukan, jangan malu-malu, setiap usaha walaupun kecil usaha itu tetap kita ownernya, tetap kita harus bangga. Siapa lagi yang banggakan usaha kita? Betul. Siapa yang lagi menaikkan semangat kita? Di saat kita nggak semangat, bangkit lagi. Dibikin dari diri kita dulu, jangan orang lain yang memberikan semangat, kita yang semangat dulu. Betul. Apalagi ini kakak membranding ini pernah ya. Waktu itu karena hujan, pas Galodo itu nggak jualan, nangis saja terus, air mati, gimana mau jualan, nangis saja keluar air mata. Terus kakak bilang, ya udah nggak salah, ngapain nangis, ya udah besok pasti udah air hidup gitu. Ternyata setelah Galodo banyak orderan, banyak apa. Pokoknya jangan putus asa, itu nggak boleh putus asa. Semangat itu penting. Kalau kita udah nggak semangat bikin kue, bikin usaha, jalanin bisnis, itu nggak ada hasilnya. Semangat. Harus semangat, nggak boleh putus asa. Pokoknya kita percaya dengan apa yang kita punya. Anggap konsumen itu adalah orang yang memberikan kita kekayaan. Betul. Jangan
Misalnya ada lapek, enggak, jangan gitu. Kita harus ramah ke semua pelanggan. Kakak bilang ke semua karyawan, kalian kalau ketahuan nggak senyum, nggak tegur orang saat belanja, kalian langsung kakak pecat, nggak pakai siapa. Karena ada ya, detektifnya ada. Iya, detektifnya ada. Ada efek bayar juga ya. Jadi emang detektifnya ada. Kadang kakak suruh tukang Maxim beli lapek ke sana. Iya. Langsung berhentikan karena kita udah komitmen dari awal. Karena kita harus ramah. Kita kalau datang konsumen kita harus berdiri. Apa Bu? Ini ada 3 rasa harus kita tawarkan. Itu kita nggak boleh main HP di saat apa. Tapi kalau nggak ada orang beli boleh. Pokoknya senyum perlu. Karena itu juga tuh yang bikin pelanggan balik. Jadi pegawai yang ramah tuh bikin pelanggan balik selain produknya emang enak. Walaupun produk kita enak, tapi di saat kita menjualkan barang nggak senyum, orang nggak akan balik. Nggak akan balik, betul. Nggak akan balik. Enak-enak surang selah gitu. Karena banyak pilihan kan. Banyak pilihan. Karena kita kan kompetitor banyak. Keluarga aja udah kompetitor, iya kan? Belum lagi yang lain kan, kayak lapek Bu Emi. Pernah dengar ini yang dialami? Belum. Itu tuh karyawan dari kakaknya Mama bikin lapek sendiri. Yang sedihnya di sini lapek Bu Ana, di sini lapek Bu Emi dengan 1 gang. Emang ya kompetitor ini? Ngeri kompetitor ngeri. Tapi rezeki kita udah ada masing-masing. Betul. Jangan lihat orang itu, kita maju terus, cari pelanggan terus, gunakan kemampuan kita berbicara. Public speaking. Ya. Tapi kakak suaminya kan sudah public speaking. Iya, hebat. Sudah ada yang support. Jadi walaupun kakak buka lapak ini, itu 1 lapak 300.000 loh sebulan. Kali 13. Udah 1 ruko besar kan. Cuman bedanya kalau kakak di lapak kakak itu dengan modal 400.000 aja kakak bisa udah buka lapak. Iyalah, karena meja 200.000, payung 100.000, dulang-dulang 100.000. Jadi 400.000 kakak udah bisa buka toko. 400.000 lagi bisa buka toko. Cuman kemampuan membuat ini agak terbatas. Karena karena kalau kita pengen kadang nggak sama besar. Nah, boleh kakak mau lepas barang nggak sama besar. Tapi konsistensi produknya yang dipertaruhkan jadinya. jadinya. Karena bikin yang setiap hari ini kan 2.000 lapek, lamanya 700. Disebar ke 13 disebar ke 13 itu. Tapi tergantung itu yang paling lama itu Banda Bue. Itu pendapatan yang paling besar. Banda Bue penghasilan paling itu. Paling gede. Itu habis lapik itu kalau bulan puasa 1.000 sehari 1.000 berapa banyak itu sekali belanja mungkin 30-20 karena mereka banyak yang borong. Memang banyak yang borong. Karena bukan pasar raya yang rame itu Bandar Buat. Karena kan banyak perumahan di sana, betul. Karena pasar kakak kan ibu-ibu. Tapi jangan salah, anak-anak suka loh kalau udah makan lapek begirang posisi, anaknya yang nangis minta lapek lagi, bukan mamanya. Betul. Iya. Betul. Ini juga bisa jadi jajanan yang sehat ya buat baby-baby ya, daripada kasih gula. Terima kasih Kak Tika sudah mampir ke podcastnya Info Sumbar TV. Untuk anak Info Sumbar, jangan lupa tonton video ini kalau kamu pengen inspired oleh Kak Tika ya. Kayak dedikasinya terhadap produknya sungguh sangat tinggi. Dasar Info Sumbar, pokoknya keren banget. Terus buat Dasar Info Sumbar yang pengen cobain lapek Bugi Hirang Pasisia by Kak Tika, bisa mengunjungi 13 stand yang ada di Kota Padang, yang terdekat dari kamu aja. Nanti nonton ya videonya ya. Tadi ada 13 yang sebutin Kak Tika tadi. Terima kasih juga sudah nonton episode ini. Rani pamit, Kak Tika juga pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus satu lagi, kita harus royal sama bahan. Gak boleh pelit sama bahan. Nggak wajar sih, Pak Basku suka. Memang anak kalian ini nggak peros ya kayaknya. Nggak iklan ya. Nggak iklan.